kita boleh layak memuji dan memuliakan namanya di tempat yang maha tinggi. Juga sungguh Allah itu baik, sungguh Allah itu maha kuasa, sungguh Allah itu yang patut saya dan saudara kita andalkan. Selain Allah, saya yakin semua tidak bisa kita dapat lalui dengan baik. Tanpa Allah, semua kita tidak bisa dapat lalui dengan baik. Tapi kalau Allah itu kita yakin bahwa Dia andalan kita, berarti kita akan andalkannya senantiasa. Baik saudara, karena saya rasa tidak sehat kalau saya tidak menyaksikan cinta Tuhan. Saya rasa tidak sehat kalau saya tidak menyaksikan cinta Tuhan. Dari malam tepat jam 2, saudara, saya ingin berdoa. Karena baru mulai saya tidur, saya pun cucu, dia masuk, dia bilang begini, opa. Kita dua masuk tidur di gereja supaya kita jaga, kita pun organ. Saya bilang begini, kita tidur nanti baru sebentar kita masuk berdoa. Saya pas jam 2 saudara, saya tergerak bangun. Dalam saya menyembah, terpengaruh sakit. Sampai saya berdoa juga, sampai hilang akal. Saya tanya Tuhan, apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah, saya percaya, segala sesuatu yang kita peroleh, itu adalah rencananya Tuhan. Dan kalau rencana Tuhan untuk saya dan saudara, berarti kita harus awali dengan doa dan ucapan syukur. Amin. Itu yang saya rasa bahwa kita berdosa di hadapan Allah. Saya dengar bahwa saya baru cek jemaat, bagaimana kita mau berdoa atau langsung semua usul kita berdoa om. Oh saya bilang oke, kapan? Mereka bilang begini, sudah di gereja sudah ribut. Dan ributnya apa? Sudah latihan. Oh begitu. Saya diam sudah. Nah ini kekalahan kita saudara. Bangsa Israel saat itu berdoa untuk maju berperang. Sebelum berperang, mereka sudah siap hati. Pergi dan tanya kepada hamba Tuhan, bagaimana? Tuhan jawab untuk kami maju berperang atau tidak? Begitu pula sampai akhir ini. Segala sesuatu mau lakukan perintah Tuhan, tanya dulu kepada hamba Tuhan, mau berperang atau tidak? Dan maju dalam peperangan itu, menang atau kalah? Kalau menang, Tuhan nyatakan melalui hambanya. Kalau kalah, akan nyatakan melalui hambanya. Jadi tadi saya percaya kita kalah perang. Maka itu hari ini kita akan siap maju berperang. Karena kalau kita andalkan Tuhan, ingat hari Kamis malam beserta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar. Dan musuh-musuh saya dan saudara, Allah yang akan injak-injaknya. Mari hari ini kita berdiri menghormati firman Allah. Kita akan baca di Filipi pasal 2. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Allah, mari kita bangkit berdiri menghormati firman Allah. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perkataan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggapnya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Iya, saya tahu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Amin. Bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Bertepatan hari ini, kita di hadapan saya dan saudara ada tersedia tubuh dan darah Kristus. Ada tersedia tubuh dan darah Kristus. Sebab itu, hari ini kita juga dapat dengar firman Tuhan. Saudara, menjelang minggu ini, anak-anak sudah tahu bahwa tanggal muda, terlebih kalau Alti Nona, mereka tahu di kota itu tanggal muda itu perjamuan. Mereka bilang begini, pasti minggu ini perjamuan, dan Bapak siap. Saya tidak siap karena saya selama ini 2 bulan, kadang 3 bulan baru perjamuan. Begitu saya sampaikan kepada istri, dia bilang begini, kok rubah? Oke, kalau begitu tidak usah. Tapi sampai anak-anak tetap tekan. Harus. Puji Tuhan. Sebentar, saya pikir, aduh, besok bagaimana? Tetapi ada jawaban di jam 2 tadi. Setelah saya tidur dan bangun, dan saya berdoa minta ampun untuk pemakaian musik, saya tidur kembali sejenak saja. Lalu saya dalam keadaan tidur, saya bilang begini, Tuhan, kalau sungguh-sungguh besok perjamuan kami dapat jalankan, saat ini juga nyatakan kuasa-Mu, supaya yang saya buka ayat itu, talak saya bisa buka pas dan dapat bacakan nanti. Saya buka di Filipi pasal 2 ini. Itulah saya yakin bahwa ada jawaban. Nah, dalam perikop berkata, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Hari ini saya dan saudara, kita diajak karena Paulus mengajarkan ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan dia menuliskan surat ini kepada mereka karena mereka benar-benar percaya Yesus. Tapi Paulus tekankan supaya mereka dapat bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Supaya mereka tetap memperhatikan persatuan dan kerendahan hati seperti Kristus. Kristus itu saudara. Roh kebenaran itu saudara adalah roh beraturan. Roh yang tidak berubah-ubah. Sebab itu Paulus menuliskan ini, menekankan kepada jemaat di Filipi supaya mereka perhatikan itu. Oleh sebab itu kita telah diingatkan. Hari ini juga kita sudah dapat bacakan, kita sudah dengar, kita akui, masing-masing tahu sejauh mana kehidupan dia sebagai orang yang percaya, sejauh mana dia sudah dapat melakukan perkataan dari ayat-ayat ini. Nanti masing-masing akan tahu dirinya sendiri, akan ujinya sendiri. Sehingga di ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus itu ada nasihat. Saudara dan saya, kalau kita ada di dalam Kristus dan tanpa nasihat, kita bukan orang-orang yang mengiring Tuhan dengan sungguh. Orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat adalah orang-orang yang kalah. Kenapa saya katakan kalah? Allah tidak kehendaki orang yang angkuh. Tapi Allah kehendaki orang yang rendah hati dan suka dengar nasihat Kristus itu. Jadi saya dan saudara hari ini kita yang ada, saya percaya kita tidak kalah. Kita adalah orang-orang menang. Sehingga kita dapat dengar nasihat Kristus. Dan Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Nah, penghiburan kasih ini saudara, dalam kasih kita itu tidak kendor. Dalam kasih kita kepada Yesus, kepada Kristus, dia nampak di dalam kasih kita kepada manusia. Tanpa kasih kita kepada manusia, berarti sia-sia orang menganggap diri bahwa dia ada kasih. Karena Yakobus menyatakan, kalau dia ada iman tanpa perbuatan mati. Kalau dia katakan dia ada mengasihi Kristus tanpa perbuatan dalam dirinya, dalam melakukan kasih terhadap sesama, mati pula. Maka kalau di dalam Kristus Yesus ada nasihat dan ada penghiburan kasih, berarti saya dan saudara mesti kita merasakan kasih Kristus itu melalui saling mengasihi. Maka merasa terhibur, tadinya terbeban, tadinya merasa tertekan. Tetapi ketika kita ditolong, diangkat, dibantu oleh sesama kita, maka kita merasa terhibur. Amin. Saya tidak tahu saudara, saya tahu diri saya. Kalau siapa yang menolong saya rasa terhibur. Juga kalau saya menolong orang lain, saya merasa terhibur juga. Saya tidak tahu bagaimana dengan sesama.
atau jemaat, atau dengan orang tua, atau orang lain. Tapi diri saya, kalau orang bantu saya merasa terhibur. Kalau orang menghargai saya rasa terhibur. Saya menghargai orang lain, saya rasa terhibur. Saya membantu orang lain, saya rasa terhibur. Juga, kalau di dalam kesesakan ada jawaban bahwa dalam Kristus Yesus itu pasti ada yang pahit. Tapi ingat, kalau pahit, jangan cepat-cepat dimuntahkan. Kalau manis, jangan cepat-cepat telan. Sebab itu kepada saya dan saudara, kita harus memikul salib Kristus dan memuliakan Dia senantiasa. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh itu, rohmu dan rohku adalah satu dengan roh Kristus. Ada pujian berkata, kita satu dalam kasih. Roh kita bersama dengan roh Tuhan adalah satu. Persekutuan antara saya dan saudara. Kalau satu roh, itu tanda bahwa rohmu dan rohku bersama dengan roh Kristus itu satu. Tapi rohku lain, rohku lain. Beda dengan roh Tuhan, maka tidak akan satu. Tidak akan bertemu dalam titik terang, tapi akan bertemu pada posisi yang negatif. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, maka kalau ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sudah tambah kasih mesra ini saudaraku yang kasih dan belas kasihan itu sangat-sangat dalam. Belas kasihan itu saudara berarti menganggap dirinya itu yang mulia itu. Dia tidak memusingkannya untuk kesetaraan dengan Bapaknya. Hanya Dia Yesus. Manusia tidak, saudara. Manusia melakukan kalimat ini, kata ini sangat susah, saudara. Siapapun dia melakukan ini sangat susah. Tapi kepada Yesus gampang. Bagi Yesus gampang. Karena terbukti bahwa Dia tidak setarakan dengan pangkat Bapaknya itu. Maka Dia rela jadi hidup. Dia rela jadi miskin supaya saya dan saudara jadi mulia. Supaya saya dan saudara jadi kaya. Untuk itu, ini mahalnya di sini, saudara. Kasih mesra dan belas kasihan